Baik. Ayo ayo ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya yang untuk di Depok ini kayaknya ada gangguan. Kita mulai saja Bunda ya, udah lewat ini. Ya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih. Wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba' ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu para jamaah munajat Gedor Pintu Langit beserta santri-santri privat tahajud Al-Fakir Aris Alwi dari grup 1 sampai grup 12 ya. Yang tentunya insya Allah sama-sama mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bersyukur kita kepada Allah, saudara-saudaraku sekalian, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat, nikmat istiqomah. Sampai detik ini kita masih bisa istiqomah. Ya. Bisa istiqomah untuk menjalankan salah satu sunnah harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan salah satu ya, salah 3. TTS, tahajud, tilawah, sedekah. Itu bagian dari 7 sunnah harian Rasulullah. Ya. Yang 4-nya lagi apa? Wudu, ya. Kemudian berjamaah di masjid, kemudian duha, kemudian memperbanyak zikir. Itu 4. Ya. Nah, 3-nya apa? TTS. Gitu ya. Itu adalah ilmu yang didawamkan oleh Murabbi Allahumma yarham ya Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau mendawamkan itu setiap hari, nggak pernah lepas. Wudhu beliau nggak pernah lepas. Kalau kita kan alhamdulillah nih, ya dari 7 sunnah itu sudah tertunaikan juga. Walaupun mungkin ada yang belum maksimal. Nah, itu ya. Mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk grupnya gimana? Silahkan di DM aja Bunda. Ya, walaupun mohon maaf untuk DM-nya numpuk lagi. Kemarin sudah pecah dari 1000, sekarang numpuk lagi. Ya karena aktivitas saya juga cukup padat ya. 7 sunnahnya diulang. Ya, baik Bu Lilis dicatat ya. Jamaah dicatat 7 sunnah itu apa aja. Pertama, wudhu. Ya. Kemudian, ya ini TTS-nya jangan diikutin ya. Nanti kita yang empatnya aja dulu. Yang 4 nanti tambah TTS gitu ya. Pertama wudhu. Kemudian apa? Zikrullah. Berzikir. Ya. Kemudian duha. Ya. Kemudian keempatnya apa? Menjaga masjid atau sholat berjamaah di masjid. Wabil khususon sholat subuh berjamaah di masjid. Itu 4 itu. Ya. Wudu, duha, zikir, berjamaah di masjid. Itu 4. Tambah TTS. Tahajud, tilawah, sedekah. 7. Itu adalah 7 sunnah harian Rasulullah Muhammad SAW. Dan ternyata itu adalah riwayat hadis sahih. Itu hadisnya kalau nggak salah, ya kalau nggak salah, saya nggak hafal matanya. Itu hadis Bukhari itu. Ya, hadis Bukhari Muslim itu. Nah, baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo bantu tap-tap dulu ya. Ya, jangan sampai pecah dari 100, minimal 100.000 ya. Syukur-syukur bisa nyampe 200.000. Ibu Sri udah masuk belum ya? Bu Wiwi udah, tim saya mana nih udah masuk semua ya. Baik. Kita lanjut pembahasan kita terkait dengan sholat ya. Kok 2 lagi? 2 gimana Bu? Kan tadi 4. 4 tambah 7, 4 tambah 3 berapa Bu? 7 kan? Ya. 4 tambah 3, 7 kan? 4 itu apa? Wudu, duha, zikir, berjamaah di masjid. Itu 4. Nah sekarang tambahin TTS. TTS-nya apa? Tahajud, tilawah, sedekah. Kan 7. Nah, itu Bu ya. Dicatat aja tuh. Dan saya aku yakin hampir ya, tidak semua. Hampir rata-rata santri kita sudah mendawamkan itu. Ya. Dari 7 perkara itu sudah didawamkan. Waktu itu kalau nggak salah udah pernah saya bahas deh. Ya. Nanti kita bahas lagi ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan terkait dengan masih sholat ya. Nah, kenapa saya menyampaikan sholat? Ya. Karena begini saudaraku, Bu Rini batal wudhu. Batal wudhunya wudhu lagi Bu. Makanya urusan wudhu selalu saya sampaikan, wudhu itu bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk ngaji. Wudhu itu mau sholat, mau ngaji, tetap wudhunya jangan batal. Gitu. Insya Allah. Ya. Ayah bunda, saya ada pertanyaan ini terkait dengan keutamaan sholat. Nggak bisa nego. Kalau kemarin kita sudah mengambil contoh ya sakit gigi kalau nggak salah kemarin ya. Ya. Nah sekarang saya bertanya, kenapa segitu? Bukan pertanyaan begitu ya. Bagaimana caranya menjelaskan kepada orang-orang yang
belum bisa sholat, agar dia bisa sholat? Ayo. Jadi ada yang bertanya kemarin, saya lihat di media sih ya, medsos lah. Pak Ustadz, saya ada salah satu artis yang bertanya, ya, saya puasa, saya sedekah, saya haji umroh, ya, coba sedekah, puasa, haji umroh, dilakukan itu 3 itu, ya. Tapi sholat saya belum bisa Ustadz. Berikan saya cara, ya, berikan saya cara agar supaya hati saya terpaut, terkait, agar saya bisa sholat. Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Kita relax aja ya, biar nggak ngantuk, ya, jangan terlalu tegang. Ayo, ya. Dia puasa, dia zakat, dia haji umroh, ya. Tapi sholatnya belum bisa. Sehingga si temannya bertanya, Pak Ustadz ada cara nggak menjelaskannya? Ya, supaya ini orang bisa sholat. Ini bakal panjang nih episodenya nanti, ya, urusan sholat ini. Karena saya akan nanti memberikan analogi-analogika yang tentunya masuk akal. Oh, diajarin wudhu dulu pasti mau sholat, ajak sholat bareng. Oh, banyak jawabannya. Sholawat, wah, baik. Ya, ya Bu Wiwi, betul. Nah, ini belum ada ya, belum. Semuanya bagus jawabannya. Nah, sekarang kita bahas nih, sampai 45 ya. Ya, sholat kan rukun Islam, betul. Ya, puasa rukun Islam. Zakat rukun Islam. Haji rukun Islam. Ya. Sholat kebutuhan, ya betul. Ya Allah, cakur duka situ, fuangnya. Kalau sudah ngaji itu langsung ngantuknya luar biasa. Nah, baik. Sekarang gini, kita bahas ya. Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, instruksi puasa ada di Al-Quran? Ada kan? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu instruksi saum atau puasa. Ya. Sepakat ya? Itu nggak bisa tertolakkan itu. Kemudian instruksi zakat ada di Al-Quran? Ada kan? Oke. Kemudian instruksi haji dan umroh ada? Amal hajjal bait awit tamara. Ya. Semuanya ada. Ya. Terus instruksi sholat ada di Al-Quran. Ya. Bahkan sholat itu banyak sekali tuh instruksinya tuh. Dan bukan hanya instruksi, perumpamaan. Ya. Tanda, ciri orang bertakwa pasti disebut sholat. Nah,
Tapi ternyata tidak cukup penguat bagi orang yang malas sholat. Tidak cukup penguat bagi orang yang belum tergerak hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus gimana dong Ustaz? Agar supaya ini orang dia bisa mengerti, ya. Oh, ternyata ayah bunda, ada caranya begini. Ya. Ini saya kumpulkan dari beberapa pendapat ustadz-ustadz kita, para alim ulama kita. Ya silahkan Ibu siapa Yul Hasni ya? Ya silahkan. Ya. Apa itu? Berikan penjelasan terhadap mereka histori sholat itu. Ya. Yakolalanna basogi alengi apa ya perbahasannya? Alengi keterangan makada yero lisatna sempajang agah gitu. Tegi fole sempajangnya. Nah, itu sholat dari mana dan apa isi dari sholat itu? Kasih penjelasan. Insya Allah nanti hatinya tergerak. Ya. Karena kan orang kan begini berpikir, kenapa ada perintah sholat? Ya sekedar menggugurkan kewajiban, kan gitu. Ya itu adalah kewajiban sebagai umat muslim. Ya itu kan rukun Islam. Betul semua, tidak ada yang salah. Tetapi kalau hanya sekedar kita menyampaikan bahwa sholat itu adalah sekedar kewajiban, ya akan berbeda dengan zakat. Kalau zakat kan jelas tuh, ya maaf ya. Ya. Zakat itu ketika kita keluarkan kan jelas tuh tujuannya apa. Ayo, ini saya mencoba untuk memahami lebih dalam. Ya ini kayak kuliah 4 SKS ini. Ya. Anggap aja saya lagi ngedosen ini. Ya 4 SKS ini. Ya. Jadi, coba ya, bayangin tuh. Kalau zakat, infak, sedekah, ya jelas, kelihatan. Efeknya nolong orang. Iya kan Bu? Nolong orang. Ya. Kalau puasa efeknya, ayo, melatih kesabaran, ya, kemudian jadi obat kesehatan. Nah, kemudian apa lagi? Ini puasa apa? Ya, melatih keyakinan. Nah, ya kan? Nah, ini sudah terjawab nih sama Bu Dela. Itu baru 1 poin, Bun. Itu iya, bagian poinnya di situ. Tapi ada yang lebih belum tersentuh nih. Kayaknya belum ada yang bayangin ini. Puasa menghilangkan penyakit, betul. Nah, sudah ya. Zakat, infak, sedekah sudah. Puasa kita lihat tahu langsung tuh. Ya. Kemudian ibadah haji dan umroh apa? Ya. Ibadah haji dan umroh adalah menunaikan sunnah. Ya, menunaikan sunnah Rasulullah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Selain dari itu, haji, umroh itu masuk dalam kategori hukum rukun. Artinya kalau rukun itu mutlak bagi, nah ada garis bawahnya, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah, selesai. Nah, ya kan Bun ya, sepakat ya. Jadi 3 perkara itu, 3 rukun itu udah selesai tuh. Puasa, oh begini ya. Oh zakat begini ya. Oh haji umroh begini ya. Ya, sekarang saya nanya, kalau sholat gimana jelasinnya? Nah, tadi Bu Dela udah nyampein, koneksi seorang hamba terhadap Tuhannya. Itulah di saat sujud. Betul. Nah, tapi jawaban yang lebih
komplitnya Bun, coba dicatat. Ya. Ya. Belum ada jawaban yang ini ya, yang bisa membantu saya untuk mengurai. Ayo, di Facebook ada nggak jawaban? Bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Ya, bagian. Apalagi minta doanya dah. Berhubungan dengan Allah, ya betul. Nah, apalagi itu. Nah, jadi begini ayo Bunda. Ya. Ketika puasa, zakat, kemudian haji dan umroh, itu perintahnya hanya ada di Al-Quran. Hanya ada di Al-Quran. Itu ayat. Ya. Perintahnya ayat. Ya. Sholat juga ada perintahnya ayat atau firman Allah. Tetapi sholat berbeda dengan 3 perkara itu. Ya. Proses untuk mendapatkan perintah sholat itu ada ikhtiari. Nah, udah nyambung kan? Ada ikhtiar. Ikhtiarnya siapa? Ikhtiarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru dapat itu. Ibu Adzana, terima kasih. Itulah namanya Isra wal Mi'raj. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru mulai pecah nih. Nah, ya. Kalau puasa tidak ada riwayatnya harus begini-begini. Kalau zakat, infak, sedekah nggak ada tuh. Hanya instruksi aja. Ya. Kemudian haji dan umroh itu hanya instruksi aja. Tapi kalau sholat selain dari instruksi, tapi di situ ada ikhtiarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan sebagai Nabi kita akhir zaman, beliau berikhtiar mendapatkan risalah. Itulah yang namanya sholat. Nah, kenapa sholat itu menjadi ibadah yang paling duluan dihisab nantinya? Karena ketika sholat itu turun, itu tidak serta-merta langsung diturunkan. Ya, tapi Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah langsung ketemu, ya, dengan Allah Jalla Jalalu. Ini loh perintahnya. Nah, paham tum? Nyambung kan Bu? Nah, jadi ayah bunda pengajian kita malam ini udah masuk kelasnya, udah kelas apa ya? Kelas magister kali ya. Nah, nyambung kan Bun? Alhamdulillah Bu Sri. Kirain belum masuk Bu Sri rezeki. Sehat Bunda ya. Tuh. Nah makanya sholat itu luar biasa. Ya. Luar biasa sholat ini. Jangan disamakan dengan, ya maaf ya, jangan disamakan dengan puasa, zakat, ya. Kemudian haji dan umroh, apalagi syahadat. Syahadat itu adalah pintu gerbang. Ya. Bayangin saudaraku, kebayang nggak kira-kira? Ya. Kalau saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjuang untuk umatnya, ya, bertemu dengan Nabi siapa? Ayo, kisah sirah nabawiyahnya berkurang ini, ya. Ya. Kemudian di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Musa, ya. Bayangin tuh. Allahu Akbar. 50 rakaat loh ini. Ya. Bukan 50 rakaat, 50 kali sholat. 50 waktu sholatnya. Ya. Ya. Ada yang bilang 50 rakaat, ada yang bilang 50 waktu sholat.
Iya. Apa? Nggak dijawab maksudnya apa? Ini bukan sesi tanya jawab, Pak. Bu, ini kita lagi penyampaian materi nih. Ya. Kalau mau tanya jawab nanti, ya. Nah, ya Nabi Haidir. Hmm, bayangin ayah bunda. Begitulah prosesnya. Nah, kemudian disampaikan lagi tata caranya, ya. Ayo, kalau puasa tata caranya begini-begini, ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum dari terbit matahari sampai terbenam matahari, selesai. Ya, kemudian zakat begini caranya, keluarkan harta kita, ya, 2,5% dari jumlah atau yang sudah ditentukan secara syariat, selesai. Haji dan umroh ini loh, kita ikutin tata cara para secara syariat. Nah, tuh, semuanya kan jelas tuh, 3 itu. Tapi coba pertanyaannya adalah bagaimana dengan sholat? Ya, ketika urusan sholat ayah bunda, ada gerakan-gerakan tertentu yang sudah diatur dalam fikih Islam. Yang tentunya dari fikih ini, ya, maka muncullah yang namanya 4 imam. Ya, itulah imam mazhab kita, ya, imam fikih kita, ya. Ada yang Hanafi, Hambali, Maliki, dan kita sendiri adalah Syafi'iyah. Nah, kan begitu ya bunda. Nah, dan kita jangan mengklaim yang paling terbaik, ya. Ada yang takbirnya begini, ada yang takbirnya begini, ya. Ada yang takbirnya cuma begini, ya, karena tangan saya nggak boleh gerak ya. Ya, yang salah itu yang begini, itu bukan takbir, itu tepok jidat namanya. Nah, begitu ya. Iya, 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 iya. Iya kan bun ya? Ya. Iya betul, sholat itu tiang agama. Kalau kita hanya mengatakan sholat itu tiang agama, bagi mereka itu belum nyambung. Ya, belum nyambung. Kita harus menjelaskan secara detail, secara detil. Nah, baru mereka tuh. Nah, ini kita baru historis nih, historis penerimaan sholat itu kepada Rasulullah. Kemudian disampaikanlah kepada sahabat, tabi'in, para alim ulama kita, nyampailah ke kita saat ini. Sudah berapa keturunan itu? Sudah 1.400 sekian tahun. Ya. Dan alhamdulillah tidak bergeser. Masih segitu 17 rakaat, tidak lebih, tidak kurang. Yang sifatnya wajib. Nah, tuh. Ya bunda ya, nyambung ya. Nah, ini nih banyak yang suka nih kalau pengajian kayak gini. Ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi selanjutnya. Proses untuk menerima sholat itu sudah kita ketahui. Itulah Isra wal Mi'raj. Dah, selesai. Nah, sekarang kita masuk prosesnya gimana? Ya. Oh, di situ ada niat. Yang mana niat itu berbeda pendapat lagi. Ada yang cukup dalam hati, ada yang harus diucapkan. Ya, jangan saling menyalahkan, ya. Nah, itu ya. Kemudian ada namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Dan Allahu Akbar itu masuk dalam rukun sholat. Orang yang sholat tanpa takbiratul ihram nggak sah sholatnya. Ya. Misalnya mau sholat nih, udah diem-diem aja tuh, nggak ada takbirat, ya itu bukan sholat namanya. Ya.
Kan begitu. Setelah takbiratul ihram, ya, sunnahnya membaca doa iftitah. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, sampai akhir. Dan itu masuk sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Jadi kalau Bapak Ibu tidak membaca iftitah, selesai, nggak jadi masalah. Nah, ini perlu saya sampaikan. Karena doa iftitah itu, ya, tidak jadi kewajiban. Ya. Nah. Kemudian setelah itu, menjadi lagi kewajiban kita membaca suratul Fatihah. Yang mana surah Al-Fatihah ini menjadi wajib hukumnya. Kalau orang sholat tidak membaca suratul Fatihah, itu nggak sah sholatnya. Bukan nggak diterima ya, kalau untuk menerimanya itu Allah. Ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat atau rukun. Ya Allah, minum dulu, ini terlalu serius, jadi ngantuk jadinya. Alhamdulillah. Ya Bunda ya. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat yang menyampaikan hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Disitulah momentum kita berdoa. Boleh, ternyata itu boleh. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu momentum kita minta sama Allah. Doa kita sampaikan di sana. Kata Ustadz Adi Hadayat, boleh berdoa di saat kita nyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ada sebagian ulama nggak baca Fatihahnya tuh gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, baru tahu. Ya. Jadi di situ dia berdoa, makanya ada sedikit jedah. Awal mulanya, waduh, wah ini orang gimana sih kok baca Fatihahnya kok terputus begini. Ada jedah di situ. Ternyata dia menggunakan doa di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung berdoa saja. Kemudian sujud, ruku, ya. Setelah baca Fatihah, ada sunnahnya lagi baca ayat surah yang kita hafal. Yang kita hafal, karena hukumnya sunnah. Ya, bukan wajib. Waladdallin. Selesai, amin. Boleh nggak langsung rukun? Ya silahkan, karena nggak termasuk rukun itu kalau baca surah pendek itu. Bahkan surah pendeknya bisa diganti dengan sholawat. Ada. Saya pernah ketemu di daerah Bogor inilah ya. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ada. Ya. Karena kan nggak termasuk rukun itu. Ya. Setelah membaca surah pendek, ya, maka hukumnya apa? Kita disuruh untuk berruku. Ruku itu apa? Sebagai penghormatan. Di Jepang itu ayah bunda, coba kalau orang lagi ketemu semua ketemu, hai, arigato husaima. Hai, kan begitu kan? Ruku dia. Cuma kalau kita rukunya betul-betul harus sejajar, makanya begini tuh Bu. Ya pola ruku yang benar tuh begitu. Gini. Rukunya jangan kayak ruku orang Jepang, ya nggak sah nanti. Ya, tapi rukunya adalah ruku, betul-betul ruku kita. Nah,
Begitu Bunda. Yang mana di dalam ruku itu, ya Masya Allah, kita memuji Allah, ya, dengan kalimat Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Maha suci Allah, Subhana, maha suci. Rabbi Azim, ya, Tuhan kami, Tuhanku, Al-Azim, ya, yang maha agung. Maka kami memujinya. Itu arti dari Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Kita bersaksi, Subhanallah, maha suci Allah, ya, yang Tuhan kami itu yang maha agung, maha suci Tuhan kami yang maha agung, kan begitu. Ya. Setelah itu, ya, kita berdiri, ya, namanya i'tidal. Di mana ada doa simpel aja, kalau nggak hafal yang panjangnya, ya. Rabbana lakal hamd. Ya. Ya kan gitu. Coba habis ruku Bu, baca doanya Bu, habis ruku. Ayo, habis ruku apa doanya? Ya. Sami'allahu liman hamidah, kan gitu ya. Ya. Ya Sami. Ya Sami itu maha mendengar. Ya. Tuhan kita mendengar. Ya, jadi Allah tuh nggak budek. Allah tuh dengar apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi setelah kita Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, kemudian kita bangun, ya. Sami Allah, Allah itu maha mendengar dengan apa yang telah kita ucapkan, yang telah kita puji-puji tadi. Setelah itu kita sujud. Sujud kembali lagi kita mengucapkan ke Allah apa? Doanya. Subhana Rabbiyal a'la. Ya. Kita menyampaikan lagi, Maha suci Tuhan kami, Tuhanku, yang maha apa? Al-a'la, yang maha tinggi. Coba, tinggi di situ bukan jangkung ya. Ya, maha tinggi itu ya tinggi. Derajatnya tinggi. Gitu. Coba tuh. Nah, kita sudah memuji Allah melalui ruku, kemudian kita memuji Allah lagi melalui sujud. Ya. Coba tuh. Nah, inilah syariatnya. Kenapa ada 2 kali sujud, kemudian di antara 2 sujud ada doa yang luar biasa. Ah, iya ya selisatna sempajangi fuang. Ya. Bayangin ayah bunda, ini isinya, isi sholatnya di sini nih. Kan banyak orang bertanya, apa isi dari sholat itu Ustaz? Agak lisatna sempajangi nak. Nah, iya ya selisatna sempajangi. Inilah isi dari sholat itu. Ya. Bapak Ibu, ya. Yang paling terhormat di tubuh kita apa? Yang paling terhormat. Ya. Yang paling terhormat di tubuh kita itu apa? Kepala. Kepala. Kalau kita didorong tangan, dipukul tangan, biasa. Dipokon lengan, biasa itu mah. Ya. Digebukan kuyu, biasa. Tapi coba kalau kepala. Ya. Coba kalau kepala. Belum Bu, belum, masih 3 menit lagi. Ya, Ibu kita sepakat 45 ya baru kasih ini himbauan. Ya. Kepala yang paling tertinggi posisinya. Dan kita buktikan, ini alasannya lisana sempajangi, maka daga. Ya. Inilah isi dari sholat itu. Setinggi-tingginya derajat seseorang hamba, setinggi-tingginya derajat seseorang, ya umat Rasulullah, dia tetap bersujud. Disitulah pertemuan antara Tuhan, antara hamba dan Tuhannya. Koneksivitas antara hamba dan Tuhannya, ya. Ya, tuh.
Bayangin tuh. Keren kan, Bu? Nggak sia-sia, ya. Presiden, emang mentang-mentang presiden paling tinggi jabatannya di sebuah negara misalnya, ya. Dia nggak mau bersujud sholatnya. Karena dia presiden, ngapain saya sujud? Ya, cukup saya berdiri saja. Nggak ada begitu. Tetap aja. Mau dia presiden, ya, mau dia bintang 1, 2, 3, 4, 5 kalau ada, tetap aja dia sujud. Nah, kenapa? Karena sujud itu adalah pertemuan antara hamba dan Tuhan. Masya Allah. Gantung banget nih bahasan kita ya, udah masuk doa lagi. Ya, Allahu Akbar. Setelah sujud dengan mengakui Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha tinggi, ya. Memujilah kita untuknya, kan begitu ya. Ya. Maka kita bangun, itulah namanya doa di antara dua sujud. Masya Allah nikmatnya. Kalau sudah dijelaskan seperti ini, Bu, histori sholat dan bagaimana cara mengamalkan, maka insya Allah orang yang tadinya tidak mau sholat, dia akan sholat. Nah, begitu ya. Besok kita lanjut, ya. Ya. Karena bahasannya memang menarik, jadi kayaknya padahal kita ngebahasnya tadi itu 45 menit loh ini. Ya. Allahu Akbar. Jadi selamat saudaraku, ya. Dengan bahasan-bahasan seperti ini setidaknya semakin membakar semangat kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Yuk siapkan air, kita berdoa. 4 sesi. Sesi pertama tentunya kita kirim untuk arwah. Sesi kedua ruqyah. Sesi ketiga pelunasan hutang. Dan sesi keempat kita minta agar kita kaya raya tajir melintir. Amin. Ya Allah, ya mujibasan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Baru Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik. Yuk sama-sama kita bersyahadat, saudaraku. Ini bahasan sholat tadi tanggung ya. Insya Allah besok kita bahas. Ya, kenapa di situ ada syahadat dalam sholat? Apa arti dari syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Terimalah tobat-tobat kami ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Wahai Zat yang maha segala-galanya. Di luar sana saudara-saudara kami tertidur lelap, menikmati istirahatnya. Bagian juga sedang menikmati dunianya. Namun kami berbeda ya Allah. Kami menikmati munajat, simpuhan, rengean terhadap-Mu, Tuhan kami satu-satunya, yang bisa menerima taubat kami, yang bisa mengampuni dosa-dosa kami, yang bisa memberikan kami sehat panjang umur mudah rezeki, yang mengatur segalanya, baik buruk kami, hidup mati kami, semuanya diatur olehnya. Itulah Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, terimalah permohonan, pinta dan doa kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, baik yang sudah wafat maupun yang masih ada.
Wahai Allah, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fuanha. Allahumma gfir lahum warhamhu wa'afiha. Sebutkan namanya. Khususan ila ruhiman ajazani ya. Khususan Ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin. Khususan Ustazuna Abah Guru Sekumpul Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Arwah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Ini adalah sesi kedua, saudara-saudaraku. Ayo fokuskan, hadirkan Tuhan di hadapan kita. Hadirkan Allah di hadapan kita. Minta kepada Allah kesembuhan. Ya. Hakikatnya doa antum semua yang jauh lebih mustajab dari doa al-fakir. Minta langsung kepada Allah. Pejamkan mata sejenak, hadirkan Allah di hadapan kita, wahai Allah. Sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Agar aku bisa beribadah dengan maksimal ya Allah. Dipegang penyakitnya, dielus. Ya minta sama Allah, nego. Kita nego sama Allah, sampaikan. Wahai Allah, ini loh penyakit yang saya derita ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit ini ya Allah. Engkau maha penyembuh. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Allahumma rabban nas. Anta syafi la shifa'a shifa'uka. Shifa'an. La yughadir saqama. Wahai Allah. Sembuhkanlah seluruh penyakit kami. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una. Ilal malikil kabiri jabari qahari ghafaril ladzina. Anni masanaduru anta arhamur rahim. Fasayakfikahumullah. 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 Innama yastajibul ladzina yasma'una. Azamtu alaikum ya sabah sihr wal waswasi wa atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bihaqil khadiri wa aliyas wa baki kahiji mahijin kaha kahji mahjujin marmahjujin marmahjujin. Wa asbahi wa adubika mikul barang kedarullah ki ajin darasin wa nawarisin wa baki ahyan. Fini min jamil bala wa haqi Isa Musa wa Idris wa Siksa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man la bidayata wa la nihayata wa tasafi ka misal jin wa sifil qalati. Agis lagi. Ya man laisa kami syai'un wa iya saya kunur rihfarat wa tidak Allah dari ulahu masakan. Wa syifa ma huwa syifa wa rahmatul allati khalaqa wa allati qala bi fala kasif lahu illahu wa yurka bi khairin fala radu li fadli Allahumma ya syafi ya mu'afi ya kafi makafi kasyau kafi ibn ummatika. Seluruh jamaah kami ngajak ke daur pintu langit min syarri wajal wasqan wa junub barasul jizami ma'ah. Seluruh penyakit yang ada di tubuh mereka semua ya Allah biha. Fasayakfikahumullah wa fasayakfikahumullah sayakfikahumullah wa nazilan mutafarriqatan sunnah nazilan mutafarriqatan. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Keluarlah engkau wahai musuh-musuh Allah, seluruh penyakit yang ada di tubuh saudara-saudara kami keluarlah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Keluarlah.
Bi barakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Ya Allah, sembuhkanlah semua. Sesi ketiga, khususon untuk pelunasan hutang. Wahai Allah, Engkau Maha Kaya ya Allah. Engkau Maha Pemberi kekayaan. Kayakanlah kami. Engkau Maha Pemberi rezeki. Engkau Maha Pembuka. Saat ini kami banyak hutang. Dari ribuan santri kami ya Allah. Hampir 90% keluhannya adalah hutang ya Allah. Di waktu mustajab berdoa ini ya Allah, jam 4 kurang 10 menit ini ya Allah. Kurang 6 menit ini kami memohon bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kayakanlah kami ya Allah. Agar kami tidak lagi riba, hutang, bangkai, pinjol dan lain-lainnya ya Allah. Kami mohon kebesaran-Mu ya Allah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah, Aghnina Ya Allah, Aghnina Ya Allah. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna. Ya Allah, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Bagimu tidak ada yang tidak masuk akal. Pasti semua bisa. Kun fayakun. Kau jadikan kami kaya raya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Wahai Allah, hadirkanlah anak keturunan yang soleh. Hadirkanlah jodoh yang terbaik untuk saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Jadikanlah kami kaya tadi. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, jadikanlah kami kaya raya tajam melimpah. Berikanlah kami harta kekayaan ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta, berikan kekayaan hati dan kaya ilmu, kaya harta ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, anak-anak kami, istri-istri kami semua ya Allah. Lindungilah dari segala mara bahaya bala bencana. Santri-santri jamaah kami lindungi semua ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhibbu wa taqala wa lam taqala madauhunna thumma madauhunna. Hadir. Thumma madauhunna. Jamaah umroh ya Allah. Hadir. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Allahu azizun. Ya Allah, terimalah. Rabbana atina fid wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, istajib doana ya Allah, biqabuli doana ya Allah, qad hajatina ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mual saya, Bu. Kadang gitu, kalau lagi ruqyah sendiri, saya sendiri yang terasa. Sehat semuanya ya Bunda ya, sehat semuanya. Sehat lahir, sehat batin. Hutang lunas, cita-cita terkabulkan. Bayangin ayo Bunda, setiap kita berdoa tuh 4 sesi loh. Ya. Pertama kita doakan arwah. Ya. Arwah itu siapa? Orang-orang yang tercinta kita yang telah wafat. Yang kedua, ayo siapa? Kita ruqyah. Ruqyah jarak jauh ini alhamdulillah masih hitungan tangan. Ya, masih hitungan tangan loh ruqyah. Bukan puluhan. Masih. Kemudian yang ketiga, kita khususon minta pelunasan hutang, bayangin. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Aghnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Bayangin. Itu adalah satu paket komplit doa pelunas hutang. Paket komplit. Bukan kombinasi, komplit. Ya, di situ ada kejunya, di situ ada coklatnya, di situ ada mesisnya, di situ ada macam-macam di situ. Ya. Dan khususon untuk lunas hutang. Makanya hafalin ayah Bunda ya. Jangan hanya teriak-teriak. Amalan Ustaz, hutang lunas, sudah dikejar segala macam. Tapi pas disuruh bayar, disuruh baca hafalan doanya, alasannya, aduh saya belum hafal Ustaz. Padahal itu singkat banget. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mu'min. Poin paling utamanya di mana? Di Aghnina. Ya Allah. Agninanya di situ. Apa arti Aghnina? Kayakan saya ya Allah, kayakan saya ya Allah, kayakanlah saya ya Allah. Begitu. Nah, makanya alhamdulillah semakin hari makin membeludak penonton kita. Karena di sini ada ya pelunas hutang, di sini ada ruqyah kesehatan. Kemudian terakhir apa? Kita minta dunia. Kita minta dunia. Di dunia hasanah. Qabul segala hajat. Nah, begitu. Jadi 4 serangkaian doa. Ya, paket combo ya. Nih, yang sudah mati kita doakan. Arwah ya. Kemudian kita doakan kesehatan diri kita. Kemudian lunas hutang. Kemudian apa? Setelah lunas hutang apa? Ya tentunya kita ingin bahagia dunia. Makanya di dunia hasanah. Hafalin ya itu ya doanya ya. Ya Hanan tuh sampai Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal jubni. Ujungnya wakah rijal dihafalin ya. Masya Allah ya. Ibu Sunarsi yang ujungnya udah hafal juga Bu ya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Gitu ya. Kalau itu udah dihafal semua ya Allah, apalagi yang kita minta sama Allah. Ya. Coba. Ya tafala Bunda Haji Rosanti. Tafala itu. Itu banyak tuh tinggal cari, enggak mesti harus dari saya itu. Tinggal klik aja di Mbak Gegel itu. Doa pelunas hutang langsung muncul itu. Itu langsung muncul itu.
Ya, bagiannya. Nah, begitu ya Bunda ya. Sampai ketemu jam 5.05. Jam 5.15. Sehat selalu semuanya ya. Syukron, terima kasih Bunda Jenawali, Bunda Ani Pelangi, Bunda Sri Rezeki, tim kami ya. Ya Bu Wiwi, Bu Sunarsi, Bu Yuliana, Bu Marwiati. Ini tim-tim kita, Bu Azana ya. Semuanya. Saya nggak bisa nyebut satu-satu Bun, karena kalau nyebut satu-satu bisa 1 jam. Ya, kenapa sudah jarang sekali sapa-sapa? Karena di komentar itu udah ribuan. Kalau kemarin-kemarin kan masih ratusan, masih sanggup saya. Kalau sekarang udah nggak bisa, karena habis waktu kita. Kecuali kalau memang kita niatkan khusus untuk sapa-sapa aja, tanpa adanya doa, tanpa adanya ceramah dan segala macam, itu beda lagi. Nah, gitu ya. Jadi jangan marah kalau misalnya ada komennya nggak saya jawab, komennya nggak saya tanggapi. Mohon maaf sekali. Boro-boro ini, ya Allah, nggak bisa. Udah bener cepet banget itu. Ya. Nah, di Pacebok aja udah mulai ini. Kalau kemarin-kemarin kan Pacebok lambat, sekarang juga udah mulai cepet ini. Nah, begitu ya, Masya Allah. Ya, 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 ya. Nah, ya Allah, ya Allah. Sampai ketemu ya, 5.15. Jantung Wakia. Yo, boleh. Boleh nggak Ustadz saya niatin supaya lunas hutang jantung Wakia? Siapa yang larang? Siapa yang larang? Boleh, silahkan saja. Nah, gitu ya. Boleh nggak supaya dagangan saya laris? Ya memang untuk ekonomi itu mah. Ya. Aduh, ya. Boleh nggak supaya saya bisa umroh? Boleh. Boleh nggak supaya perut saya sakit, perut saya sembuh? Boleh, bebas. Itu ayat Allah itu yang kita baca. Jantung al-Waqiah. Masya Allah. Syukran, tabarakallah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah. Nikmat sekali. 1 jam lewat. Ya Allah. Yang belum saya anggapin, maaf ya. Ya Allah. Ada-ada aja nanya. Saya belum punya uang, Ustaz. Lah, emang saya minta uang di sini? Ini si Mbak TikTok ini ada-ada aja. Saya nggak punya uang, Ustaz. Lah, emang minta uang saya? Aduh, syukuran, terima kasih.